맞는 말씀이신 것 같고요. 여기 있는 모든 팀들이 굉장히 두 번 다시 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금 또 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 Amazing. We are really thankful for the support we get all the time. So. Very fine save from Anando Ari. This is Indonesian team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Pelatih Korea Selatan U23 singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 yang banyak laga perempat final. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menyinggung soal pemain naturalisasi yang dimiliki Timnas Indonesia U23. Korea Selatan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk Nathan Choeaon. Sebelumnya, Nathan Choeaon sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen karena izin untuk memperkuat Indonesia telah habis. Namun, berkat lobi yang dilakukan oleh PSSI maka pemain berusia 22 tahun itu akhirnya diizinkan untuk kembali memperkuat Indonesia. Hwang San-hong mengatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia U23 terletak pada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fakta Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas menjadi poin terkuat dari lawan, ujar Hwang San-hong saat konferensi pers. Selain itu, Hwang San-hong menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U23. Saat ini, ada 4 pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choeaon. Banyak pemain naturalisasi yang ada dalam Indonesia membuat perubahan baik dari tim dan mempengaruhi penampilan secara keseluruhan, katanya. Selain itu, dia menyoroti soal lini depan Timnas Indonesia U23 yang menurutnya sangat luar biasa. Striker mereka sangat bertalenta, tetapi dibandingkan melihat kekuatan mereka kami akan fokus pada permainan kami untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya. Konsekuensi Elkan Bagot susul Timnas di Piala Asia U23. ST coret 1 back, jelang kuarter final versus Korea Selatan di Piala Asia U23. Bek tengah Elkan Bagot bisa susul skuad Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Konsekuensinya adalah pelatih ST harus mencoret 1 bek yang sudah didaftarkan sebelumnya. Elkan Bagot bisa disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain melawan Korea Selatan esok. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, asal bisa disetujui oleh klubnya Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di Timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Secara regulasi AFC maka masih memungkinkan bagi Elkan Bagot untuk menyusul para pemain lain Indonesia di Piala Asia U23. Masuknya nama Elkan Bagot di Timnas Indonesia ini usai ia sembuh dari cedera dan bahkan sudah bermain di klub. Lebih hebatnya lagi, Elkan Bagot mencetak gol di laga semalam. Jika Elkan Bagot disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain. Dengan catatan, nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di Timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Berdasarkan pengalaman Timnas Indonesia senior di Piala Asia lalu maka ST pun melakukan hal yang sama. Meski mendaftarkan 26 pemain ke AFC namun membawa 28 pemain saat melakukan training camp.
Pertanyaan berikutnya adalah jika Elkan Bagot menyusul ke Qatar bersama skuad Piala Asia U23 Indonesia, maka siapa yang akan dicoret oleh STY? Perlu diketahui jika STY membawa 10 bek di ajang ini. Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, Justin Hubner, Ilham Rio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Zaki Ashraf dan Pratama Arhan. Sukacita dirasakan para pendukung Timnas U23 Indonesia setelah SC Heerenveen mengumumkan akan melepas Nathan Choe Aon di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Babak perempat final menjadi ajang pertaruhan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kalah berarti gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Alasan Heerenveen izinkan Nathan Choe Aon kembali ke Timnas Indonesia U23, ditukar 2 kontainer rempah-rempah kah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk Timnas Indonesia U23. Nathan Choe Aon dipastikan kembali untuk bermain di perempat final Piala Asia U23. Kini, Nathan yang sudah berada di Belanda harus kembali lagi ke Qatar. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Heerenveen berhasil. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dalam keterangannya. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang. Momen Shin Tae-yong dilempar telur kembali viral dan ramai diungkit warganet jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Para fans Timnas U23 Indonesia pun beramai-ramai mengomentari akun Instagram SC Heerenveen. Ucapan terima kasih pun ramai dituliskan dan banyak yang ingin mengirim rempah-rempah ke klub asal Belanda tersebut. Abi Imam, mau rempah apa nih? Fauzan 9. Thank you Heerenveen official for giving Nathan Choe Aon permission to play at AFC U23. I hope your team is always successful in winning this year. Erick Thohir pastikan Nathan Choe Aon gabung Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir memastikan Nathan Choe Aon akan bergabung kembali dengan Timnas Indonesia U23. Bek berusia 22 tahun itu bisa bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Nathan Choe Aon dikabarkan akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa 23 April malam waktu Belanda. Pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin itu telah mendapatkan izin dari SC Heerenveen. Nathan Choe Aon bukan hanya diberikan lampu hijau oleh SC Heerenveen untuk bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, sampai turnamen atau perjalanan Timnas Indonesia U23 selesai. Kabar baik datang dari Belanda. Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Lobi Erick Thohir dengan begitu, Nathan Choe Aon dipastikan dapat tampil membela Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Partai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Kamis 25 April. Kembalinya Nathan Choe Aon ke Timnas Indonesia U23 berkat lobi Erick Thohir dan beberapa pihak. Syukurnya, negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang penuh, imbuh Erick Thohir. Nathan Choe Aon sebelumnya meninggalkan Timnas Indonesia U23 setelah menghadapi Yordania pada Minggu 21 April. Ia harus pulang ke SC Heerenveen karena hanya diberikan waktu seminggu untuk tampil di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen menyoroti oleh-oleh yang dibawa pemainnya, Nathan Choe Aon pasca membela Timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024.
Klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, itu memuji tinggi penampilan Nathan Coe bersama Garuda Muda. Namun, satu hal yang sangat disorot SC Heerenveen adalah oleh-oleh yang dibawa sang pemain. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu kini terbukti bisa tampil di luar posisi aslinya sebagai fullback kiri. Ya, selama memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Nathan dipercaya pelatih Shin Tae-yong mengisi pos gelandang terutama setelah Ivar Jenner tak bisa bermain akibat kartu merah. Kontra Qatar. Choeaon biasanya berposisi sebagai bek, namun ia ditempatkan sebagai gelandang untuk timnas Indonesia, tulis SC Heerenveen dilansir dari laman resminya, Selasa, 23 April 2024. Ia terbukti layak mendapatkan emas di posisi itu, karena dia memberikan assist untuk satu-satunya gol pertandingan melawan Australia. Di laga kontra Qatar, Nathan Coe tampil sebagai pemain pengganti meski baru bergabung di hari pertandingan pada 15 April lalu. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-2. Sementara di laga kedua grup A, Nathan diturunkan Shin Tae-yong sebagai gelandang menggantikan Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Pada pertandingan yang berlangsung 18 April itu, Nathan tampil penuh. Diberikan mandat sebagai gelandang, sang pemain tak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menyumbang satu assist untuk gol kemenangan Indonesia yang dicetak Komang Teguh. Setelahnya, Nathan kembali bermain sebagai gelandang saat Indonesia melawan Yordania. Dia tampil penuh dan membantu Garuda Muda mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bisa bernapas lega soal pengganti Nathan Choeaon untuk hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Apa PSSI akan menjemput Elkan Bagot untuk pengganti Nathan? Bukan tak mungkin karena PSSI di bawah kendali Erick Thohir semuanya bisa jadi mungkin. Sebuah momen penuh harapan dan tantangan bagi timnas Indonesia U23 menjelang perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun harus melepas Nathan Choeaon yang harus kembali ke SC Heerenveen, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat suntikan semangat dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U23, yang mencetak sejarah dengan mencapai perempat final di debutnya di turnamen ini, telah menunjukkan performa yang impresif. Mereka berhasil lolos sebagai runner-up grup A dengan kemenangan signifikan atas Australia dan Yordania. Kini, mereka dihadapkan pada tantangan berat melawan Korea Selatan, salah satu kandidat juara yang diperhitungkan. Kehilangan Nathan Choeaon, yang tampil gemilang di pertandingan sebelumnya, adalah pukulan keras bagi tim. Namun, pelatih Shin Tae-yong tak kehilangan harapan, terlebih dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta yang siap mengisi kekosongan dan memberikan dimensi baru dalam strategi tim menjelang pertarungan penting melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sananta, yang absen di dua laga terakhir karena akumulasi kartu, kembali dengan semangat tinggi untuk membantu tim mencapai target selanjutnya, lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika Nathan Choeaon tidak bisa membela timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bakal kehilangan besar. Sang pelatih mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand juga bisa ditarik mundur ke tengah, atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Rekan Shin Tae-yong, PSSI sedang lobi SC Heerenveen untuk Nathan Choeaon kembali lagi ke timnas U23 Indonesia. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, membenarkan bahwa Nathan Choeaon sudah meninggalkan skuad Garuda Muda untuk kembali ke Belanda bergabung bersama klubnya SC Heerenveen. Nathan Choeaon berangkat ke Belanda setelah timnas U23 Indonesia menang atas Yordania dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Minggu, 21 April 2024.
Pemain berusia 22 tahun itu harus kembali ke SC Heerenveen sesuai perjanjian yang sudah disepakati dengan PSSI. PSSI dan SC Heerenveen sepakat bahwa Nathan Choeaon hanya membela timnas U23 Indonesia sampai babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Adapun kini timnas U23 Indonesia sudah lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, Nathan Choeaon pun harus segera kembali ke klub papan atas Belanda itu. Sebelumnya, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Nathan Choeaon untuk membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Sayangnya, pemain keturunan itu tidak dilepas oleh SC Heerenveen. Hal tersebut lantaran Nathan Choeaon merupakan pemain pinjaman dari klub asal Inggris, Swansea City. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choeaon ke timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choeaon ke timnas U23 Indonesia. Sesuai jadwal, timnas U23 Indonesia akan bermain pada Kamis, 25 April 2024.